per Mei 2023. Jumlah tunggakan pinjaman online dan fintech lending mencapai 50. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Stefanus Fiterirang, bisa dipanggil Fiter. NIM aku 250103654. Hai, perkenalkan, saya Aurelisa Algiaziza dengan NIM 52010102654. Perkenalkan, nama saya Dera Natalia Meka Susanto, NIM saya 25010460022. Hai, perkenalkan, saya Alivia Ramadhani dengan NIM 25010460069. Halo semuanya, nama saya Nurida Kayla Putri dengan NIM 25010460030. Tuh, dompetku kosong, moneyku kosong, tabunganku kosong juga. Wah, apa ini? Pinjaman online, sekali scan dengan KTP langsung cair. Cobain deh. Lagi pinjol nih, gak perlu ribet, cepat cair lagi. Kan gak harus pinjol, kamu tahu kan pinjol banyak bunganya. Iya, aku tahu, aku ini orangnya boros, belanja impulsif, sukanya berfoya-foya. Tapi kan ada cara lain. Terus gimana dong caranya? Kalian tahu gak sih cara mengelola keuangan pribadi kalian dan mengembangkan program investasi keuangan kalian, yaitu dengan cara banyak ahli keuangan menyarankan untuk seseorang mengelola kondisi keuangan mereka dengan cara menentukan kondisi keuangan mereka saat ini. Langkah awal yang kalian lakukan untuk mengelola keuangan yaitu dengan cara membuat anggaran pribadi, membuat neraca pribadi, dan membuat laporan keuangan pribadi. Dan sebelum kalian berinvestasi, kalian harus mengelola utang kartu kredit kalian terlebih dahulu. Langkah yang kedua, seseorang harus mempunyai tujuan investasi yang realistis. Langkah yang ketiga, banyak perencana keuangan menyarankan bahwa investor harus membuat rancangan hidup mereka dan menyimpan uang mereka untuk setidaknya 3 bulan ke depan. Investasi harus diatur dengan baik. Lalu, sekuritas dapat dibeli atau dijual di bursa efek maupun pasar OTC dengan bantuan account eksekutif, pialang diskon, atau platform online. Investor dapat memilih market order atau limit order dan biasanya membayar komisi untuk transaksi saham, obligasi, maupun komoditas, kecuali reksadana yang bebas komisi. Industri sekuritas sendiri diatur melalui 4 tingkat sistem. Yang pertama, US Congress, yang kedua, Security and Exchange Commission atau SEC, yang ketiga, bursa efek, dan yang keempat, perusahaan pialang untuk melindungi investor. Faktor penting dalam investasi pribadi. Bagaimana seseorang dapat membedakan mana investasi yang tepat dan tidak? Jawabannya adalah dengan cara yang pertama, keamanan dan resiko. Keamanan adalah kebebasan dari resiko kerugian. Umumnya, semakin besar resiko, semakin besar potensi pengembalian investasi. Yang kedua, pendapatan. Pendapatan adalah pengembalian periodik dari suatu investasi. Yang ketiga, pertumbuhan. Pertumbuhan adalah peningkatan nilai investasi. Yang keempat dan terakhir, likuiditas. Likuiditas adalah kemudahan di mana suatu aset dapat dikonversi menjadi uang tunai. Ketika seorang investor tertarik untuk membeli saham, obligasi, reksadana, atau jenis investasi yang lain, tentunya akan dimulai dengan berkomunikasi dengan perusahaan pialang. Perusahaan pialang ini yang berarti seperti sebuah badan usaha yang menghubungkan antara investor dengan pasar keuangan yang ada untuk melakukan sebuah transaksi. Dalam hal ini, perusahaan pialang itu berperan dalam mengawasi selama proses transaksi jual beli ini agar dapat berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Transaksi sekuritas ini dapat melalui 2 pasar primer dan pasar sekunder. Pada pasar primer, itu akan menempatkan investor yang ingin memperjualkan sekuritas langsung melalui bank investasi
yang langsung tertuju pada penerbit sekuritas tersebut. Sebaliknya, untuk pasar sekunder, perdagangan sekuritas ini itu langsung dilakukan oleh diantara investor-investor tersebut. Sekuritas ini dapat kita dapatkan melalui bursa efek atau disebut sebagai over the counter, disingkat sebagai OTC. Selama proses ini diperlukan bantuan dari akun eksekutif. Akun eksekutif itu seseorang yang ahli dalam bidangnya akan membantu klien selama proses memperjualbelikan sekuritas. Akun eksekutif itu seperti mentor pribadi. Nah, mula-mula investor itu akan menentukan tujuan investasinya. Nah, kemudian akan disampaikan dan didiskusikan bersama dengan akun eksekutifnya. Yang kemudian akun eksekutif ini secara berkala akan memberikan arahan, panduan, dan langkah strategis kepada klien tersebut. Akun eksekutif dengan pelayanan yang lengkap dibandingkan dengan akun eksekutif yang diskon itu memiliki perbedaan dari segi benefit yang diberikan. Jika akun eksekutif yang dengan pelayanan terbaik itu memberikan fasilitas kepada klien, memberikan sebuah data keuangan berbasis data, serta memberikan nasihat investasi pribadi yang khusus kepada klien. Faktor-faktor yang dapat menentukan kepuasan investasi seseorang. Alokasi waktu, faktor waktu dan usia seseorang. Alokasi waktu adalah proses menyebarkan uang di antara beberapa jenis investasi untuk mengurangi resiko. Dua faktor yang lain, waktu investasi harus bekerja dan usia seseorang juga dipertimbangkan sebelum memutuskan di mana akan menginvestasikan. Nah, bagian ini kita akan membahas tentang investasi tradisional yang mencakup akun bank seperti akun obligasi korporasi, obligasi pemerintahan, saham biasa, saham private, terus itu reksadana, real estate. Meskipun akun bank dan globalisasi, kok globalisasi sih? Nggak apa, Obligasi dapat memberikan pertumbuhan investasi mereka umumnya dibeli oleh investor luar negeri dengan baik. Obligasi korporasi dan obligasi pemerintahan adalah suatu bentuk pembiayaan utang. Akibatnya obligasi umumnya dianggap sebagai investasi seperti yang lebih konservatif dibandingkan saham. Sebagian besar reksadana. High risk investment merupakan metode untuk investasi dengan resiko yang besar. Investasi ini terbentuk dari harapan yang tidak pasti, dari keuntungan yang relatif besar, tapi dalam jangka waktu yang sangat pendek. Orang-orang yang terlibat dalam hal ini hanya dibutuhkan yang memang ahli dalam bidangnya untuk mengetahui resiko apa yang mereka hadapi selanjutnya. Prosedur ini disebut dengan buy hold, yakni ketika investor yang mengestimasikan akan meningkatkan nilai saham dalam jangka waktu, kemudian akan mulai meminjam kepada perusahaan dijual dengan harga yang rendah sebagai bentuk persiapan terhadap keuntungan yang lebih besar di kemudian hari. Bagaimana sih informasi keuangan digunakan untuk mengevaluasi berbagai alternatif investasi? Saat ini ada beberapa informasi tentang, yaitu 1. Saham, obligasi, reksadana, properti, dan investasi berisiko tinggi sangat mudah ditemukan. Sumber informasi yang paling sering ditemukan yaitu adalah internet dan surat kabar yang menyediakan data transaksi harian dan riset investasi. Untuk menganalisis yang lebih mendalam serta investor bisa menggunakan jasa konsultasi profesional, yaitu ada laporan piala, laporan perusahaan, dan serta majalah bisnis. Selain itu, terdapat indeks sekuritas yang menunjukkan tren pasar secara umum. Itu sudah menggambarkan kinerja setiap sekuritas secara individu. Dengan memanfaatkan berbagai sumber informasi tersebut, investor dapat membandingkan risiko, potensi keuntungan, dan memilih investasi yang paling sesuai dengan tujuan mereka. Tujuan dari materi presentasi kami adalah yang pertama, menjelaskan bagaimana cara mengolah keuangan pribadi dan mengembangkan program investasi pribadi. Yang kedua,
mendeskripsikan bagaimana faktor-faktor keamanan, risiko, pendapatan, pertumbuhan, dan likuiditas itu dapat mempengaruhi program investasi. Yang ketiga, memahami bagaimana sekuritas dibeli dan dijual. Yang keempat, mengenali bagaimana dapat mengurangi risiko investasi dan meningkatkan pengembalian atas investasi. Yang kelima, mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan rekening tabungan, obligasi, saham, reksadana, dan investasi real estate. Dan mendeskripsikan teknik-teknik investasi risiko tinggi. Yang ketujuh dan terakhir, menggunakan informasi keuangan untuk mengevaluasi alternatif-alternatif